Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Bertemu lagi dengan Kak Santi di kelas 6, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang pertama. Kita akan membahas mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang kedua, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosialnya. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakannya disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Adapun bagian-bagian bunga yang pertama mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan video berikut ini. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana cara pembuahan generatif pada tumbuhan? Mari kita berikan contohnya. Di sini ada pohon jambu, pohon mangga, dan padi. Padi di proses pembuahan generatif memiliki ciri-ciri, yaitu harus memiliki bunga. Bunga yang cantik dan indah tak hanya tumbuh di Indonesia saja. Mereka bisa tumbuh di negara-negara tetangga loh. Nah, dikarenakan kondisi geografis yang hampir sama. Perhatikan jenis-jenis bunga yang ada
di Indonesia. Misalnya bunga sepatu. Bunga sepatu ini di Indonesia digunakan sebagai pewarna. Asia, warna ini disebut bunga raya atau bunga nasional. Contoh yang kedua yaitu bunga kamboja dari negara tetangga. Nah, Malaysia, Laos, Indonesia ternyata hidup berdampingan. Ternyata ketiga negara tersebut memiliki kesamaan kondisi sosial dan geografis yang hampir sama. Oleh karena itu, mereka bergabung dalam satu organisasi yang disebut ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ASEAN dibentuk untuk kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. ASEAN berdiri tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Berikut adalah pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia, ada Bapak Adam Malik. Yang kedua Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Nah, di negara ASEAN mereka memiliki kehidupan sosial dan budaya yang unik loh. Contohnya di Brunei Darussalam, mereka mempunyai kampung anyar. Apa itu kampung anyar? Adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, kampung anyar sempat menjadi pusat pemerintahan loh. Mayoritasnya beragama Islam dan mereka sebagian penduduknya memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Penduduknya mayoritas adalah orang Melayu. Brunei berasal dari kata Brunei Darussalam. Brunei yaitu galuh dan Darussalam berarti tempat yang damai. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia memiliki patung yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chalkes. Nah, di sini juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar di UNESCO World Heritage di kota Penang, Malaysia. Mayoritasnya penduduknya yaitu Melayu, Cina, dan Tionghoa. Tiga kelompok utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya yaitu nasi lemak. Nah, ada tarian namanya Pinipin. Adalah tarian yang ditarikan oleh masyarakat Filipina yang menceritakan berjalan melompat menghindari petani padi. Adalah Kamboja. Banyak candi ya di Kamboja. Berikutnya yaitu Myanmar, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritasnya penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet dengan bahasa Burma. Berikutnya yaitu Vietnam. Di Vietnam ini ada permainan namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Seru ya. Vietnam ini memiliki baju khas yang disebut Ao Dai. Di Laos ini penemunya berhubungan namanya Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang dianut masyarakat Laos, yaitu Singapura. Nah, di Singapura ada patung yang berbentuk kepala seperti singa ya. Nah, di sini menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan, yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, untuk negara ASEAN yang terakhir yaitu Indonesia, tugas kalian adalah menuliskan karakteristik sosial budaya yang unik dari Indonesia. Untuk soal evaluasi, yang pertama yaitu kalian mencari
tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, mencari karakteristik yang unik dari negara Indonesia. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa ditanyakan di WA group atau lewat komen yang ada di YouTube ini ya. Cukup sekian pembelajaran dari Kak Santi. Apabila ada salah kata, Kak Santi mohon maaf. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.